Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran online kali ini, dan semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Faktor apa saja itu? Mari kita simak pemaparan berikut ini. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial ada 6. Yang pertama adalah sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Saya ulang kembali, faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial itu ada 6. Di antaranya sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Sugesti adalah rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang kepada orang lain. Sugesti ini biasanya berupa pengaruh psikis yang ada pada seorang yang berasal dari diri sendiri ataupun orang lain. Biasanya yang memberi sugesti adalah orang yang berwibawa dan dihormati seperti dokter dan psikiater. Sugesti akan mudah terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kemampuan berpikir seseorang terhambat, keadaan pikiran yang terpecah belah, orang yang memberi sugesti mempunyai keahlian, dan proses sugesti akan lebih mudah jika pendapat tersebut telah diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Faktor yang mendasari berikutnya adalah imitasi. Imitasi berasal dari bahasa Inggris imitation, yang artinya tiruan atau peniruan, di mana imitasi ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Imitasi adalah tindakan meniru sikap, penampilan, maupun gaya hidup orang lain. Proses imitasi pertama kali terjadi di dalam keluarga, yang mana proses imitasi ini bisa mengarah pada hal-hal positif maupun negatif. Melalui imitasi, seseorang belajar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, seseorang juga dapat terpengaruh suatu perbuatan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Contohnya adalah seorang pelajar meniru gaya rambut dan gaya berpakaian dari bintang idolanya. Faktor berikutnya yang lain adalah identifikasi. Identifikasi adalah proses meniru untuk menjadi sama dengan orang lain. Proses ini erat kaitannya dengan imitasi. Apabila proses meniru sudah sangat mendalam, maka terjadilah identifikasi. Imitasi biasanya terjadi hanya sesaat atau sementara. Adapun identifikasi terjadi secara permanen, sehingga identifikasi bisa menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Proses identifikasi berawal dari kekaguman pada tokoh idolanya, yang lambat laun kekaguman tersebut mendorong seseorang untuk menjadikan dirinya sama atau identik dengan tokoh tersebut. Dalam proses ini, seseorang tidak hanya sekedar meniru gaya hidup, tingkah laku, ataupun perbuatan sang idolanya, namun menempatkan kepercayaan dan nilai yang dianut sang idola menjadi kepercayaan dan nilainya sendiri.
Faktor yang keempat adalah simpati. Simpati adalah proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain atau sekelompok orang. Sekilas, simpati tampak sama dengan identifikasi karena menuntun seorang untuk memposisikan diri pada keadaan orang lain. Hanya saja pada simpati perasaan yang memegang peranan. Namun demikian, dorongan utama adalah bekerja sama dengan pihak lain tanpa memandang status sosialnya. Selain itu, simpati dapat menjadi dorongan yang sangat kuat pada diri seorang untuk melakukan kontak dan komunikasi dengan orang lain. Misalnya, perasaan simpati adalah ungkapan selamat atas keberhasilan seorang atau ungkapan berduka cita atas musibah yang dialami oleh seseorang. Faktor yang kelima adalah empati. Empati adalah proses larutnya kejiwaan seseorang ke dalam kedukaan atau kesukaan orang lain. Empati merupakan kelanjutan rasa simpati yang berupa perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya. Misalnya, jika kita melihat orang lain mengalami kecelakaan dan luka berat, kita berempati, seolah-olah juga turut merasakan sakit orang tersebut. Empati adalah kemampuan kita dalam mendengarkan perasaan orang lain tanpa harus larut. Empati adalah kemampuan kita dalam merespon keinginan orang lain yang tidak terucap. Kemampuan ini dipandang sebagai kunci menaikkan intensitas hubungan kita dengan orang lain atau connecting with. Melalui empati, individu akan mampu mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu permasalahan. Faktor yang terakhir adalah motivasi. Motivasi dapat diberikan oleh seorang individu kepada individu yang lain, seorang individu kepada kelompok, atau kelompok kepada kelompok lain. Pihak yang diberi motivasi akan mengikuti kemauan orang yang memberi motivasi, akan tetapi tetap bersikap kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Misalnya, seseorang bekerja keras siang dan malam bertujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Motivasi dalam diri seseorang dapat muncul disebabkan faktor atau pengaruh dari orang lain sehingga individu melakukan kontak dengan orang lain. Motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga, atau daya, atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari ataupun tidak. Demikianlah para santri semuanya, pembahasan kita tentang faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat pada materi di menu materi, di mana sudah kita siapkan di sana tentang materi dalam bentuk PDF. Adapun pengumuman yang diberitahukan kepada seluruh para santri kelas 1 A, B, C, D, dan F bahwa untuk hari Selasa tanggal 15 September 2020 akan diadakan ulangan harian pertama. Dimohon para santri untuk mempersiapkan diri. Bahan yang digunakan untuk ulangan harian adalah mulai materi di pertemuan pertama hingga pertemuan yang ke-14. Soal ulangan akan menggunakan Google Form. Soal berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Jangan lupa pada waktu buka portalnya untuk masuk pada menu materi, terus akan diarahkan ke menu tugas untuk mengklik link ulangan harian pertama.
Mohon para santri untuk betul-betul mencermatinya dengan baik dan teliti. Selamat belajar dan jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.